Selamat malam, perkenalkan nama saya Tantriani, saya dari kelas 10-3. Di sini, pada malam hari ini juga, saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedatangan, Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid. Oke, langsung saja dimulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedatangan Proto-Melayu. Kedatangan Proto-Melayu di Indonesia pada sekitar 2000 sebelum Masehi dengan membawa kebudayaan Neolitikum, terutama kapak lonjong dan kapak persegi, melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Melalui jalur barat yaitu Semenjung Melayu, kemudian masuk ke Sumatera dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara jalur timur yaitu melalui Kepulauan Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Proto memiliki ciri-ciri fisik, yaitu berambut lurus, kulit berwarna kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Kemudian, persebaran ras Proto-Melayu mendesak keberadaan penduduk asli. Adapun suku Proto-Melayu di Indonesia tercermin, yaitu pada suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Lalu yang kedua, kedatangan Deutero-Melayu. Kedatangan Deutero-Melayu ke Indonesia dimulai pada sekitar 500 sebelum Masehi. Deutero-Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagian utara dan masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu Semenjung Melayu, terus ke Sumatera. Kemudian tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Kedatangan mereka itu membawakan kebudayaan logam yang berasal dari Dongson. Dongson. Yang berasal dari Dongson, yaitu Vietnam Utara. Kemudian kebudayaan bangsa Deutero-Melayu dikatakan lebih maju dari bangsa Proto-Melayu karena mereka umumnya hidup secara berkelompok atau berkehidupan dengan secara berkelompok lah. Nah, kemudian kedatangan Deutero-Melayu berhasil mendesak penduduk Proto-Melayu ke pedalaman. Keturunan Deutero-Melayu yaitu adalah masyarakat Jawa, lalu Minang, Bali, dan Bugis. Lalu yang ketiga, kedatangan ras Melanosoid. Melanosoid adalah salah satu ras yang mendiami Indonesia. Ras ini kebanyakan ditemukan di daerah Indonesia bagian timur, dengan ciri khas memiliki kulit yang agak gelap. Lalu, penamaan melanosoid berasal dari dua kata Yunani, yaitu melano yang artinya gelap dan soid yang artinya penampilan. Ras ini merupakan suku ras Negroid yang mana secara umum terdapat 3 ras mayor, yaitu Negroid, baru Kaukasoid, dan Mongoloid. Ras Melanosoid datang ke Indonesia pada sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi, saat penghujung zaman es. Pada zaman tersebut, suhu turun ke titik
terdingin sehingga membuat perairan laut membeku. Ras ini bermigrasi dari Asia ke Okeania, tepatnya ke wilayah Papua dan benua Australia yang masih satu daratan. Selain ke wilayah Papua dan Australia, bangsa melanosoid juga menyebar ke beberapa wilayah seperti Bismarck, Fiji, lalu Salomon, dan Vanuatu Papua, kemudian Papua Nugini. Ciri-ciri ras melanosoid ini yaitu: pertama, memiliki kulit yang agak gelap; kedua, memiliki bibir yang tebal; yang ketiga, memiliki postur tubuh yang tegap; lalu hidung yang lebar terakhir. Sedangkan di Indonesia sendiri persebarannya tertinggi dibandingkan dengan lainnya. Diperkirakan terdapat 70% ras melanosoid yang menempati wilayah Papua. Adapun 30% lainnya yang ditemukan di sekitar Papua, yaitu di Papua Nugini. Proses persebaran ini juga disebabkan adanya migrasi yang dilakukan penduduk Yunan ke Nusantara pada abad 2000 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, ras melanosoid melakukan perkembangannya melakukan pencampuran dengan ras Melayu di Indonesia. Pencampuran dari ras Melayu dengan ras melanosoid sehingga menjadi keturunan melanosoid Melayu. Sekarang ini banyak tersebar di wilayah NTT dan Maluku. Selain itu, dalam hal budaya, bangsa melanosoid ini juga sering menggunakan kapak genggam dan kapak parimbas dalam kegiatan sehari-harinya. Kegunaannya adalah sebagai alat pemotong dan berburu. Bangsa melanosoid memiliki beberapa peninggalan budaya, seperti contohnya dalam hal mata pencarian, yaitu penduduk yang tinggal di daerah pantai adalah berburu ikan. Mereka juga memiliki tempat tinggal berbentuk panggung. Sedangkan ras melanosoid yang tinggal di sungai, rawa, danau, dan lembah pada umumnya bermata pencarian, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Lalu, bagi yang tinggal di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian, yaitu sebagai peternak dan mengolah kebun. Ada pula peralatan sehari-hari yang menjadi peninggalan melanosoid, yaitu kapak genggam, kapak perimbas, lalu itu kapak penetak, dan alat serpih yang berasal dari batu maupun tulang. Sekian penjelasan tentang sejarah kedatangan Proto Melayu, Deuterom Melayu, dan melanosoid dari saya, Tantriani. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dari bahasa lalu tempo. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Tantriani dari 10.3. Inilah video mengenai sejarah saya. Terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat, dan selamat untuk besok beraktivitas kembali. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya sehari-hari. Saya Tantriani,
Amit mengundurkan diri. Terima kasih.